Eh, Pak Nurdin, mungkin ini juga pernah punya kejadian ketika pemain Manchester United salah satunya, enggak salah satunya, ada beberapa yang kita pernah dengar lah cerita yang ketika memang ada pelatih yang dia tidak suka atau terlalu keras, itu bisa loh beberapa pemain membuat sebuah koalisi untuk menyuarakan kepada manajemen, saya nggak suka pelatihnya nggak cocok. Itu kan bisa begitu. Berarti kan bukan berarti karena strateginya doang. Nah, Berarti kalau karena ini masalah dinamika, personal. tergantung situasi. Kalau waktu yang saya alami di Thailand, Piala AFF itu tahun 2000 itu adalah dinamika di mana dia nggak cocok. Ya berarti bukan masalah tentang kualitas pelatihnya yang tidak bisa memberikan strategi yang terbaik dong. Ini Sintayong lebih itu kepada bukan, komunikasi dong. betul. Sintayong ini bukan karena tidak berkualitas, berlatih di Korea, membawa Korea masuk semifinal, itu berprestasi. Kurang apa prestasinya Roberto Mancini? Tapi dipecat di Arab Saudi. Jadi berarti lebih kepada respect dan yang nggak respect. Pelatih yang mendapatkan respect pasti di locker room pasti Korea akan jauh lebih semifinal apa? dihormati. Waktu Piala Dunia kan? Siapa? Bawa ke Piala Dunia maksudnya. Oh iya, Piala Dunia maksudnya. Iya, tapi ke semifinal enggak? Ke semifinal bukan ke Piala Dunia. Yuk, Bang Tol gimana? Silakan Bang Tol. Oke, tadi kan disampaikan nggak mungkin nggak ada peran pelatih. Itu kan normatif kita paham. Tapi jangan lupa tadi timelinenya itu pasca Bahrain, lalu lawan China, lalu lawan Jepang. Jadi misalnya sebelum lawan Arab ada pertemuan yang hanya pemain, kan kalau kita mau kasih tolak ukur lazim atau tidak lazim? Tidak lazim. Tidak lazim. Pertemuan hanya pemain gitu loh. Kenapa terjadi begitu? Karena ternyata sekarang kebuka bahwa ada situasi yang terjadi di Bahrain. Pasca 2-2 di Bahrain. Apa itu? Soal taktikal yang ingin didiskusikan oleh pemain naturalisasi. Dan sekarang nggak kena. penjelasannya apa? Oke? Apakah punya taktikal? Yes. Tapi setiap pelatih punya kecenderungan taktikal. Saya mengkritisi dengan mengatakan monoton karena apa? Sejak 2020, kalau teman-teman lihat, kalau semua lihat mulai dari AFF 20, 22, lalu pegang 19 yang gagal di Patriot, lolos ke semifinal, Sinteyong itu kecenderungannya bermain, kalau bahasa bola sederhananya ya, negatif football. Karena dia cenderung hilang bola, turun di pertahanan sendiri, retreat, lalu counter attack cepat. Oke? Itu waktu naturalisasinya misalnya berapa. Sekarang dalam proses tim nasional ini, pertambahan naturalisasinya kan terjadi. Tambah si A, tambah si B, tambah si C, D. Contoh, kan waktu lawan Vietnam 2 kali barat aja kan, waktu Jay di sini nambahnya. Tom Hai dan Ragnar kan di Hanoi nambahnya. Itu aja udah perbedaan tuh cara mainnya. Nah, tapi secara keseluruhan dia bermain dengan cara yang menurut saya, apakah kapasitas pemain naturalisasi itu hanya bisa seperti itu? Itu loh filosofi taktikal itu. Pakai pertanyaan, apakah cuma bisa main dengan gaya seperti itu? Retreat, defend gitu loh. Compact defend, 5 di bawah, 2 gelandang bertahan. Kan itu yang mau coba mungkin didiskusikan. Kalau Anda dikasih amunisi tambahan yang lebih istilahnya CC-nya, kalau ibarat kendaraan CC-nya lebih tinggi, apakah Anda mau main dengan kecepatan yang sama misalnya gitu loh. Bung Toel, Ini kan filosofi taktikal. mau mempertanyakan aja. Memang amunisi itu datang, tapi kalau kita lihat DNA-nya para amunisi itu lebih banyak kan DNA bertahan. Jadi Pemain kalau bertahan, misalnya kacamata kita yang ada salahnya juga dong kalau memang memaksimalkan area pertahanan. Karena memang core yang banyak nih lebih datang berlimpah pemain bertahan. Karena penyerang yang dicari-cari belum datang-datang. Belum datang penyerangnya belum ada. Itu antara lain logikanya. Ya mungkin bisa lebih masuk akal. Jadi begini salah satunya misalnya, apakah Tom Haye tipikal yang cocok dengan gaya Sinteyong? Tidak. Nah, Dengan karakter dia bermain itu nggak pas. Suruh lari-lari, suruh kerja keras, pontang-panting, main kotor enggak. Dia tipikal pemain bersih. Kalau contoh langitannya Pirlo, saya bilang contoh langitan. Dia kalau pegang bola naruh-naruh bolanya bagus. Tapi kalau suruh gedebak-gedebuk, menit 60 pun kena habis dia. 70 pun habis. Ragnar tapi Itu ruang taktikal, kan ruang bicara taktikal. Pertanyaannya Anda dikasih amunisi lagi, Anda dikasih amunisi lagi, mau main seperti apa seperti itu? Saya sampaikan sedikit catatan Ordal. Ini yang tidak Ordal lagi ya, ini Ordal. memuaskan PSSI. Ya, saya dengar nih
sebagai dekat sama Ordal. Ini tidak puas PSSI dengan skuad yang begitu melimpah sekarang, mewah dianggap PSSI, seharusnya kita jauh lebih menggigit. Jadi itulah salah satu alasan pergantian. Tapi menurut saya apapun juga ya, Coach Shin itu punya plus dan minus. Tapi intinya beliau sudah membawa Indonesia jauh lebih tinggi. Tapi lebih baik kita respect ya kepada beliau ya, maaf ya Bung Toel, Prof Nurdin ya. Kita berikan aplaus sama Bung Toel. Sekarang kita fokus melihat ke depan ini. Kalau kita bicara Coach Shin terus, mohon maaf ya. Ya, ya. Kita bicara masa lalu. Setuju, Sekarang, setuju, benar, bentar. Kalau itu Sekarang Bang. bagaimana ini Patrick Kluivert Setuju. ini benar-benar mampu Move nggak? on, Bang, move Ya, on. itu loh Udah maksud move saya. on aja. Jadi mohon maaf ya. Jadi begini. Kita Coach Shin, kita kasih ucapan terima kasih, kita apresiasi, terima kasih Coach Shin sudah bawa timnas sejauh ini luar biasa ya. Apapun juga dia berani melakukan terobosan, anak-anak muda diberikan kesempatan. Lalu karena Coach Shin juga timnas kita punya prestasi, lalu diaspora nih mau datang Tapi, juga Bung karena Andre, prestasi. Bung Andre, Bentar, satu menit. Setengah menit. Nah, tapi ini kita sudahi perdebatan Coach Shin nih. Kita tunggu nih Patrick Kluivert apa yang ditawarkan ke kita. Dan harapan ini bisa terwujud gak di Australia dan Bahrain. Ini penting loh. Ya. Karena Pak Erik kalau baca statement beliau dia dengan pergantian pelatih ini PSSI tidak bermimpi lagi masuk round 4. Tapi langsung nomor 2. Gitu loh kalau baca pernyataan, betul kan? Harus gitu Bang Andre, harus. Iya kan? Nah, sekarang kita kasih ruang nih. Udah lebih 1 menit. Kita kasih ruang. Nggak, boleh ya? Bentar, Bro. Kita Boleh. kasih ruang, kita kasih dukungan kepada PSSI dan Kluivert untuk bekerja. Ini mau nanti break kalau mau langsung. kita kuliti nanti setelah Australia lawan Dan Bahrain. Bahrain. Pertanyaannya Kalau memang apakah itu terjadi misalnya ya, saya udah ingetin Pak Erik, kalau misalnya Bang, kalau akhirnya nanti lawan Australia lu kalah, lawan Bahrain lu kalah, siap-siap deh di stadion dengar Sintayong. Katanya nggak boleh balik lagi. Udah balik lagi. Saya udah ingetin. Udah. Tapi Dia Pak balik Erik, lagi. bentar, saya udah ingetin. Tapi Pak Katanya Erik nggak balik lagi. Bentar, Balik lagi. saya ingatkan, Pak Erik dengan yakin bilang, resiko harus diambil. Bahwa keputusan yang beliau ambil sudah beliau pertimbangkan secara matang-matang. Untuk itu mari kita hormati dan kita dukung bersama-sama. Dan saya minta kepada supporter kalau memang cinta kepada timnas jangan lagi bicara di medsos itu. Kosongkan GBK, kosongkan GBK. Kita harus penuhkan GBK, itu yang penting. Ini politik. Kalau ini politik. Bang. Tapi pertanyaannya Bang, ini, Bang. apakah benar bahwa Kosong. Ini Kan gayanya GBK gaya itu- politisasi. Gaya. Bang, mohon maaf nih. Mohon maaf. Ini jeritan hati supporter sebenarnya. Sedikit mau meluruskan, kosongkan Yang gua GBK nggak itu demen dengan maksudnya kalimat pasti kosongkan tanggal GBK, kosongkan saat GBK. lawan Australia, mainnya di Australia, ngapain ke GBK? Maksudnya Bukan. begitu. Kan ada pernyataan ini di medsos kita lihat Iya. kosongkan Tapi GBK. tanggalnya coba lihat Bang. Kita loyalnya sama timnas. Timnas ini milik rakyat Indonesia, milik supporter, bukan milik Erik, bukan milik Sintayong, bukan milik Patrick Kluivert. Untuk itu kita penuhkan GBK nanti tanggal 25 Maret. Ini belum memecahkan masalah komunikasi ya. Ya kalau komunikasi ya sudah. Ya.